atas kesempatannya. Saya Suci Aurelia dengan NIM 2017-210569 akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya menurut Tian Guang dan Troller, yang dimaksud dengan komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi bisnis di antara konsumen atau antar konsumen yang berbeda-beda dan pasar, yang paling tidak salah satu aspek pasar budaya seperti bahasa, agama, norma-norma sosial, nilai-nilai pendidikan, dan gaya hidup. Komunikasi lintas bisnis menurut organisasi atau perusahaan untuk lebih sensitif terhadap adanya perbedaan budaya, menghormati hak terhadap budaya oleh konsumen dalam berbagai budaya dan pasar. Para pemasar hendaknya memahami bahwa konsumen mereka memiliki hak terhadap masing-masing budaya. Jika seorang pemasar ingin sukses dalam pemasaran lintas budaya, maka mereka harus menghormati nilai-nilai serta hak yang dimiliki oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu budaya dan perbedaan budaya. Menurut Edward Hall, mengidentifikasikan budaya sebagai dasar dari proses komunikasi yang menciptakan iklim bagi studi komunikasi antar budaya dan ranah komunikasi, bukan ranah antropologi. Menurut Chris Hofstede menyatakan bahwa pendapat dua macam budaya, yaitu budaya organisasi budaya dan bangsa, memiliki perbedaan dalam tatanan nilai serta praktis. Nilai yang diperoleh dari pengalaman hidup seperti keluarga dan sekolah di awal kehidupan seseorang, sedangkan proses praktis diperoleh dari pengalaman sosial, misalnya bekerja. Yang kedua yaitu ada praktis kebudayaan. Yang pertama bisa dipelajari, yang kedua bersifat logis, yang ketiga dasar identitas pribadi dan masyarakat, yang keempat menghubungkan yang tampak dan tidak tampak, yang terakhir adalah dinamis. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syaifullah Budi dengan NIM 579. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, di mana saya akan membahas tentang budaya konteks tinggi dan juga budaya konteks rendah, di mana satu konsep yang berguna untuk memahami perbedaan budaya dalam komunikasi bisnis adalah dengan konsep yang dikenalkan oleh Edward T. Hall pada tahun 1976, yang membedakan budaya konteks rendah dengan budaya konteks tinggi. Budaya dengan makna yang lebih kecil ditentukan oleh konteks, karena sebagian besar dari pesan di-encode dalam bahasa sendiri yang dinamakan dengan konteks rendah. Dalam budaya konteks rendah terdapat pesan-pesan verbal yang dapat dinilai serta memiliki spesifikasi yang tinggi secara rinci. Sementara itu, budaya yang lebih sedikit dikatakan atau ditulis karena banyaknya makan dalam sebuah lingkungan atau telah dibagikan oleh orang-orang, itu dapat dinamakan dengan konteks yang tinggi. Dalam budaya konteks tinggi, sangat sedikit pesan-pesan yang dikode secara eksplisit. Budaya konteks tinggi lebih sensitif terhadap pesan-pesan yang nonverbal dan lebih seperti menyajikan sebuah konteks dan latar belakang. Dalam budaya konteks tinggi juga, orang membawa lebih dekat dengan pentingnya konteks yang dibagi. Jadi terdapat pesan bisa jadi itu hilang dalam budaya konteks yang rendah. Yang kedua ada konsep wajah. Terkait dengan budaya konteks tinggi dan juga budaya konteks rendah, terdapat juga adalah konsep wajah, di mana wajah dapat dipahami dalam dua cara. Yang pertama ada wajah merujuk pada rasa percaya diri terhadap orang lain dalam hal karakter moral, dan yang kedua ada wajah yang merujuk pada prestige atau reputasi seseorang yang dicapai dalam hidup. Dalam budaya konteks yang tinggi, seperti contoh di Cina, komunikasi terjalin secara tidak langsung atau implisit, dan juga lebih seperti menggunakan perantara, karena harmoni sosial dan pengelolaan wajah yang krusial biasanya dilakukan oleh orang-orang Cina. Komunikasi yang dilakukan
melalui perantara dapat mengeliminasi terjadinya konfrontasi tatap muka dan mengurangi resiko kehilangan muka. Terdapat lebih dari negosiasi wajah dan kesamaan wajah atau pengelolaan wajah lainnya. Dalam konteks budaya rendah seperti Amerika Serikat, terdapat lebih dari negosiasi wajah secara langsung dan lebih mengelola wajah sendiri. Yang ketiga, terdapat dimensi-dimensi budaya. Dimensi lintas budaya itu telah menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk memahami berbagai macam lingkungan ekonomi dan bisnis. Seseorang bernama Geert Hofstede pada tahun 1980 mempublikasikan hasil studinya mengenai berbagai macam dimensi budaya, yaitu individualisme, maskulinitas, kekuatan jarak, dan penghindaran ketidakpastian. Konsep ini telah diterapkan ke berbagai macam bidang seperti psikologi lintas budaya, manajemen internasional dan bisnis, komunikasi lintas budaya, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat ada individualisme dan kolektivisme. Dimensi ini merujuk pada bagaimana individu memandang atau mendefinisikan dirinya sendiri dan mendefinisikan hubungan dengan orang lain dari struktur longgar hingga yang terintegrasi dengan kuat. Dalam budaya individualis, minat individu berada di atas minat kelompok. Biasanya budaya individualis ini menekankan pada arahan diri dan pencapaian diri. Misalnya adalah sebagai contoh pada masyarakat warga Kanada. Sedangkan dalam budaya kolektif, minat kelompok berada di atas minat individu, di mana budaya kolektif ini menekankan pada kesetiaan pada kelompok dan konformitas. Misalnya adalah Indonesia. Dimensi individualisme dan kolektivisme ini adalah dimensi budaya yang umumnya digunakan sebagai landasan teori dalam berbagai penelitian komunikasi dan dalam bidang komunikasi, psikologi, dan juga antropologi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nanda Indra Dasa Fitri dengan NIM 2017-2105-0605. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang maskulinitas dan feminitas. Hofstede memberikan label sebagai budaya maskulin untuk menggambarkan perbedaan maksimal antara pria dan wanita. Budaya yang menempatkan nilai tinggi pada maskulin memperlakukan tekanan pada keasertivitas, kompetisi, dan sukses materi, misalnya ada pada negara Jepang. Sedangkan label budaya feminim merujuk pada adanya tumpang tindih peran sosial yang dialami oleh wanita. Budaya yang menempatkan nilai tinggi terhadap hubungan antarpersonal dan lebih memperhatikan kelemahan. Contohnya ada di negara Norwegia. Lalu yang selanjutnya nomor 6, kekuatan jarak. Kekuatan jarak mengindikasikan tingkat di mana kekuatan didistribusikan secara seimbang dalam sebuah masyarakat dan derajat penerimaan masyarakat terhadap distribusi tersebut. Budaya dengan kekuatan jarak yang tinggi dan pengaruh terkonsentrasi pada beberapa orang dibandingkan dengan seluruh populasi. Negara dengan kekuatan jarak yang tinggi cenderung otoriter dalam berkomunikasi dengan interaksi yang terbatas dan penguatan perbedaan di antara orang-orang. Negara dengan kekuatan jarak tinggi misalnya Malaysia, sedangkan negara kekuatan dengan jarak rendah yaitu Israel. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu penghindaran ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian adalah tingkat di mana orang dalam suatu budaya merasa terancam oleh situasi yang tidak dikenal atau dikenal tidak merasa aman dan membutuhkan aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dalam dunia bisnis, hal ini membuat orang membutuhkan kerja keras karena aturan presisi dan puntualitas dinilai. Negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian tinggi misalnya di negara Yunani, dan negara dengan tindak penghindaran ketidakpastian yang rendah misalnya di negara Singapura. Untuk nomor 8, orientas jangka panjang dan orientas jangka pendek. Hofstede berpendapat bahwa dimensi-dimensi budaya dapat digambarkan sebagai pentingnya hubungan dengan masa depan dibandingkan dengan masa lalu, dan masa
Kini, orientasi jangka panjang merujuk pada individu-individu yang berdedikasi, termotivasi, bertanggung jawab, dan berpendidikan dengan sebuah rasa komitmen dan kesetiaan terhadap identitas organisasi. Pada orientasi jangka panjang, konsisten dengan penghematan, ketekunan pada hasil, dan keinginan untuk berada pada sisi subordinat bagi sebuah tujuan. Sedangkan dalam orientasi jangka pendek, konsisten dengan pemborosan dan ketekunan pada hasil yang cepat. Negara dengan tingkat orientasi jangka panjang yang tinggi misalnya pada negara Tiongkok, sedangkan negara dengan tingkat orientasi jangka pendek misalnya pada negara Inggris Raya. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nika Agustian, NIM 2017-210626. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada hambatan-hambatan komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman adalah hambatan komunikasi bisnis lintas budaya terbesar. Kesalahpahaman dapat terjadi di antara orang-orang dengan latar belakang budaya, dengan beragam kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut masing-masing. Adanya perbedaan budaya dapat menimbulkan berbagai kecemasan serta ketidakpastian untuk mengakhiri kesalahpahaman yang terjadi. Kesalahpahaman yang terus berkembang dapat menimbulkan rasa cemas dan ketidakpastian dalam berbagai aspek. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Yang kedua, ada norma-norma dan peranan. Norma dapat diartikan sebagai berbagai aturan untuk menentukan apakah suatu perilaku dapat diterima dan sesuai dengan budaya. Masing-masing budaya memiliki seperangkat norma dan memiliki seperangkat perilaku yang sesuai atau dapat diterima. Mereka yang bekerja dalam lingkungan multikultur selalu gagal untuk memahami berbagai norma dari budaya lain. Hal ini tentunya dapat mengganggu proses komunikasi serta menimbulkan rasa cemas. Yang ketiga ada kepercayaan dan nilai-nilai. Kepercayaan serta nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing orang sangatlah berbeda tergantung latar belakang budaya. Kepercayaan serta nilai-nilai lintas budaya yang berlaku hendaknya diketahui oleh masing-masing orang agar terjalin komunikasi yang efektif. Keempat ada stereotyping. Stereotype merupakan penilaian tentang seseorang. Informasi yang kurang valid tentang seseorang dapat menimbulkan kesalahan pemilihan dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Stereotype budaya yang berlebihan dapat menyebabkan meningkatnya rasa cemas. Stereotype adalah faktor utama terjadinya perbedaan pendapat tentang budaya orang lain, sehingga menimbulkan miskomunikasi. Yang kelima ada etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan penilaian tentang budaya sendiri atau kelompok perilaku sebagai patokan untuk melawan kelompok yang lain. Etnosentrisme dapat meningkatkan tingkat kecemasan. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, perkenalkan, nama saya Diki Imawan dengan NIM 2017-210632. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang cara mengatasi hambatan-hambatan komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama yaitu menciptakan budaya komunikasi yang tepat, baik secara horizontal antar karyawan maupun vertikal antar pimpinan dan karyawan. Lalu yang kedua, menciptakan iklim kekeluargaan dalam perusahaan untuk mempererat hubungan antar karyawan maupun dengan para pimpinan. Lalu yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana serta media komunikasi yang mumpuni. Yang keempat yaitu penyediaan pusat informasi dalam perusahaan yang dapat diakses berbagai pihak. Lalu yang terakhir, penyederhanaan struktur organisasi perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya M. Hani Firmansyah, NIM 2017-210704. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu meningkatkan komunikasi lintas budaya. Memahami pesan nonverbal. Proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh, bahasa isyarat dan tulisan tidak dianggap sebagai komunikasi nonverbal karena menggunakan kata, sedangkan intonasi dan gaya berbicara tergolong sebagai komunikasi nonverbal. 2. Untuk pesan lisan, pelajari ungkapan bahasa asing.
berbicara dengan pelan dan jelas, amati pesan mata, dorong umpan balik akurat, sering memeriksa pemahaman, tindak lanjuti dalam tulisan. Komunikasi dengan pesan tertulis, pakai format lokal, upayakan kalimat singkat dan paragraf pendek, hindari ungkapan ambigu, usahakan kejelasan, gunakan tata bahasa yang benar, kutip angka yang benar, sesuaikan organisasi nada dan gaya pembaca. Terakhir, cara meningkatkan kepekaan dalam komunikasi lintas budaya, yaitu pelajari budaya sendiri. Yaitu kita harus mempelajari budaya sendiri sebelum kita mempelajari budaya asing. Kedua, pelajari budaya lain. Sebelum kita mempelajari budaya asing, alangkah baiknya kita mempelajari budaya lain. Hindari etnosentrisme, hindari menghakimi, cari pijakan yang sama, amati isyarat nonverbal, dorong umpan balik yang akurat, sesuaikan dengan preferensi lokal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.